Yeay! Shalom adik-adik semua. Shalom. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Luar biasa. Oke. Nah, sebelumnya kakak mau mengucapkan selamat Natal bagi kita semua. Dan sebelum kita bergirang bagi nama Tuhan, kakak mau mengajak semua adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau puji nama Tuhan, kita mau bergirang bagi Tuhan kita. Kita angkat lagu pujian, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Oke. Bertepuk tangan bersama-sama ya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Katakan lagi, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur Besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Amin. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sama-sama katakan, hatiku bersyukur. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kita masih bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita. Dan dengan lebih semangat lagi, kita akan bernyanyi bagi Tuhan. Kita katakan, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi katakan, kasih setiamu besar selamanya. Yeay, tepuk tangan bagi Oke Tuhan. adik-adik, kita masih bangkit berdiri. Kita angkat satu lagi pujian dari Pulau dan Banua. Yeay. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama
Baiklah adik-adik, kita akan masuk hadirat Tuhan. Kita siapkan hati kita. Kita angkat lagu pujian Seperti Rusa yang Rindu Sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Sama-sama kita katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. oke adik-adik, mari kita lebih sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita akan mengangkat lagu ini sekali lagi, kita katakan, Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu katakan menyembah. sama-sama adik-adik, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi kita katakan, Kau segalanya bagiku. mari adik-adik kita sembah Tuhan. Kita angkat pujian-pujian kita untuk menyembah Tuhan. Kau segalanya Bapa, bagi kami terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima Syukur kasih bagimu Bapa. ya Bapa. Terima Kau kasih ya pelihara kami Tuhan. Tuhan. Kau Syukur jaga hidup kami Yesus. bagimu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami Oh, mau terpujilah bersyukur Engkau Kami selamanya memuji, Tuhan. kami sembah Kau Haleluya. Bapa. Haleluya. Terima Hosana kasih bagimu Yesus. Bapa. Terima Hosana kasih bagimu. Tuhan. Kau baik bagi kami. Bagimu Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Syukur bagimu. Oke adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan.
Namun sebelum itu kita angkat pujian kita. Ku mau sepertimu Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, berikan hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Berilas turut kehendakmu, pakailah sesuai rencana. Kami mau menjadi sepertimu Yesus. Mari adik-adik sama-sama kita katakan, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. katakan sekali lagi. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu, memuliakan namamu. Shalom adik-adik, selamat pagi. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau mengajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Ayo mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada pagi hari ini ya Tuhan, kami merasakan sukacita yang daripada Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, pada malam hari hingga pagi hari ini kami mendapati diri kami ada sebagaimana kami ada. Itu karena penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu, urapi setiap hati kami ya Tuhan Yesus, supaya setiap firman yang kami dengar ya Tuhan menjadi pegangan dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ayo sekali lagi kakak sapa semuanya dengan sukacita. Shalom adik-adik semuanya. Selamat pagi. Oke, selamat pagi. Terima kasih buat sukacita adik-adik semua menyambut pagi ini, menyambut ibadah ini dengan luar biasa. Oke, pada pagi hari ini kakak mau bercerita tentang kejujuran. Namun sebelum itu kita mau baca firman Tuhan dulu yang tertulis dalam Amsal 2 ayat yang ke-7. Amsal 2 ayat yang ke-7. Kakak bacakan untuk adik-adik semua. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Kakak ulangi sekali lagi. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Oke, jadi kakak akan bercerita tentang kejujuran atau yang berasal dari kata jujur. Namun sebelum itu kakak mau tanya, apakah ada di antara adik-adik yang pernah berbohong atau
baru sekali berbohong. Ayo, ada yang ngaku atau ada yang sudah ngaku dalam hatinya? Oke, nggak apa-apa. Barangkali ada di antara adik-adik yang berbohong gini. Oh, mungkin ada tugas dari sekolah, dari guru. Oh, ini ada PR ya, kerjain di rumah. PR berarti kan tugas di rumah. Besok dikumpulkan ya, atau minggu depan dikumpul. Nah, tiba saatnya untuk pengumpulan tugas, adik-adik nggak buat, ya kan? Oh, misalnya, Alfon, tugas kamu mana? PR kamu mana? Aduh Bu, ya kan? Cari cara untuk berbohong, ya kan? Padahal nggak dikerjain. Tertinggal di rumah bukunya, tapi sudah Alfon buat Bu, cuman tertinggal di rumah, ya kan? Padahal nggak dibuat sama sekali. Nah, itu sudah berbohong. Adik-adik pasti tahu semua kan, bohong itu dosa, ya kan? Jadi dari hal kecil sekalipun, adik-adik semua, kita semua, kakak juga harus belajar jujur, ya kan? Jujur. Jadi nggak boleh bohong. Mungkin ada juga di antara adik-adik, misalnya mamanya mau ke pasar atau jualan atau pergi belanja, ya kan? Misalnya, Ken jaga dulu adek, atau Ken cuci piring, misalnya, ya kan? Tapi nggak dikerjain. Pas mamanya pulang udah dikerjain. Aduh lupa ma, atau aku ngerjain yang ini, yang itu, ya kan? Banyak alasan, ya kan? Berbohong lagi, ya kan? Berbohong lagi, enggak. Jadi kita harus membiasakan diri kita, adik-adik harus membiasakan diri untuk jujur. Kejujuran itu penting, ya kan? Dari kecil kita harus membiasakan jujur, bersikap jujur. Jadi pada saat kita tumbuh dewasa pun kita sudah terbiasa untuk jujur, untuk bersikap jujur. Ya kan? Karena apa? Tuhan itu menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Bagi orang yang jujur. Adik-adik garis bawahi ya, Tuhan itu menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Bukan bagi orang yang suka bohong, bukan bagi orang yang suka berdusta, atau bukan bagi orang yang suka bertengkar, atau dan yang lainnya. Tapi Tuhan hanya menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur. Sampai di situ adik-adik paham, ya kan? Jadi misalnya ada di antara adik-adik yang kesulitan atau bagaimana, berdoa pada Tuhan, ya kan? Tapi sebelum itu kan adik-adik harus hidup jujur, taat, patuh terhadap mama, terhadap papa, kakak, abang, terutama kepada Tuhan, ya kan? Jadi pada saat kita butuh apa-apa, minta kepada Tuhan, Tuhan pasti akan sediakan. Itu firman Tuhan yang mengatakan. Amin. Kita harus percaya itu. Jadi kita harus hidup jujur. Karena apa? Supaya Tuhan menyediakan pertolongan bagi adik-adik, bagi kita semua apabila kita dalam kesesakan, apabila kita membutuhkan pertolongan. Ya kan? Jadi Tuhan ada, Tuhan pasti akan menjawab. Jadi jangan ada yang ragu, Tuhan itu selalu ada. Tuhan akan menjawab apabila adik-adik semua berseru, apabila adik-adik meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya kan? Ada lagi, Tuhan itu akan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Perisai menjadi pelindung atau melindungi. Jadi Tuhan akan melindungi kita, tapi kita harus jujur, harus jujur. Nggak boleh berbohong, ya kan? Jadi adik-adik mulai sekarang membiasakan diri hidup jujur, tidak suka bertengkar, tidak melawan orang tua. Kalau ada apa-apa jujur, misalnya nih, ada adik-adik yang pada saat nyuci piring pecah gelas, tapi nggak ngomong sama mamanya, ya kan? Takut mungkin, aduh nanti dimarahi. Misalnya, ya kan, nggak apa-apa ngomong aja, aduh mah tadi licin atau apa, pecah nih gelas atau pecah nih piring, jujur aja, ya kan, jujur aja. Walaupun mama marah ya nggak apa-apa, ya kan, tapi sudah jujur jadi lega, ya kan, jadi lega karena jujur itu membuat hati kita lega, ya. Jadi
adik-adik semua harus mulai belajar, harus mulai membiasakan diri hidup jujur, taat terhadap siapapun, terutama terhadap yang tua dari kita, terhadap yang tua dari adik-adik semua. Karena apa? Tuhan itu akan menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, yang tidak suka marah-marah, yang tidak suka berbohong, ya kan? Tuhan akan menjadi pelindung. Jadi sama seperti payung, kalau hujan kan jadi pelindung kita. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan akan jadi pelindung kita dimanapun kita berada. Tuhan akan jadi pelindung apabila kita membutuhkan. Bahkan pada saat adik-adik belum meminta pun sama Tuhan untuk melindungi, Tuhan sudah pasti akan melindungi adik-adik, ya kan? Apalagi adik-adik yang jujur, yang rajin berdoa. Atau siapa di sini yang berdoa bangun pagi tadi, ya kan? Jadi kita itu, adik-adik itu harus membiasakan diri bangun tidur, ingat Tuhan, bersyukur, berdoa. Terima kasih Tuhan, aku sudah bangun nih. Tubuh kita semua masih lengkap, ya kan? Gak ada telinga yang hilang, gak ada hidung yang hilang, ya kan? Jadi bilang terima kasih sama Tuhan pada saat bangun pagi. Bukan bangun pagi nonton TV atau lihat handphone dan yang lainnya, ya kan? Jadi dimulai dari hal-hal kecil, adik-adik semua harus membiasakan yang namanya jujur atau kejujuran, ya kan? Dalam hal apapun, di sekolah, di rumah, di gereja, atau nanti dimanapun. Sampai besar kita akan terbiasa untuk jujur. Jadi pada saat kita mulai berbohong pun kayak ada rasa, aduh gimana ya, aku bohong loh tadi, aduh Tuhan, aku bohong loh tadi, ya kan? Karena apa? Kita sudah nggak nyaman terhadap kebohongan itu. Jadi kita harus jujur. Kalau kita udah jujur, segala sesuatunya pun ya lega. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, Tuhan pasti tuntun, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti apalagi katanya di sini, tolong, Tuhan akan tolong, ya. Jadi pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua, mengingatkan adik-adik semua, mengingatkan kita kembali supaya kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan dan semua orang, ya. Hidup jujur, tidak berlaku tidak bercela di hadapan Tuhan, di hadapan mama papa, ya kan? Tidak boleh berbohong, bertengkar. Pokoknya jangan sampai kita buat mama papa kita terluka, melihat kita bertengkar dengan adik-adik, abang-abang, atau apalagi Tuhan, ya. Jadi kakak yakin dan percaya adik-adik semua itu jujur sekali terhadap mama papa, abang, adik, terhadap guru di sekolah, di gereja, atau dimanapun itu, ya. Jadi firman pada pagi hari ini mengingatkan kita semua untuk berlaku jujur. Amin. Oke, amin. Jadi sekian firman dari kakak. Sekali lagi kakak bacain ya. Yang menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Amin. Siap hidup jujur? Haleluya. Oke, beri kebenaran meriah buat Tuhan kita. Terima kasih. Kakak yakin dan percaya kita semua diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Sekian firman Tuhan. Kakak aja semuanya untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu, ajar kami terus hidup jujur ya Bapa, bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, terutama kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami terus hidup jujur di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.